Hai minasan konnichiwa, kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? O genki desu ka? Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Ya, bagaimana perkembangan pembelajaran JFT-nya, terutama JLVT juga ya tentunya. Apakah ada perkembangan? Insya Allah ada ya. Dan ini lagi musim ujian, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan untuk ikut ujian dan dapat kursi gitu ya, atau dapat tempat untuk ujian dan semuanya bisa lulus. Amin. Kali ini kita tidak belajar bahasa Jepangnya ya, tetapi ngobrolin tentang soal ujiannya, JFT Basic terutama. Kita ngomong JFT Basic. Nah, banyak sekali yang bertanya, baik di TikTok ataupun komen di YouTube gitu ya, di channel saya. Nanya, Sensei apakah soal ujiannya berubah tahun ini atau tidak gitu ya, banyak sekali yang bertanya. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan bahwa soal JFT Basic itu kan levelnya A2 ya. Nah, jadi Japan Foundation sebagai penyelenggara ujian JFT itu kan punya standar bahasa dari A1, A2, B1, B2, dan C1, C2. Nah, JFT itu yang diujiankan di sekarang itu masih di level A2, di mana itu selevel dengan kurang lebih JLPTN 4 begitu. Nah, sebagai syarat yang sudah disepakati untuk pekerja magang, Tokutegino ya, syarat Tokutegino di Jepang. Nah, kembali ke tentang soal JFT, sudah pasti ya, apalagi soal JFT-nya sudah lama dan memang harus diupdate begitu ya. Dan saya meyakini bahwa soal JFT-nya pastinya berubah gitu ya, dan harus berubah gitu ya. Kalau nggak berubah, aneh. Tapi yang jadi catatan adalah berubahnya soal ini bukan keluar dari materi A2 gitu ya, level A2. Tetap di level A2, tapi pastilah kalimatnya harus dirubah gitu ya. Kemudian gambar-gambarnya harusnya dirubah gitu ya. Terus kosakatanya juga mungkin pemilihannya sudah diganti ke yang belum pernah keluar di ujian begitu. Tapi levelnya masih sama di level A2 begitu. Jadi kalau ditanya apakah soalnya berubah, ya saya meyakini harusnya, dan saya juga sangat meyakini pasti berubah gitu ya soalnya. Dan tapi minasan tidak perlu khawatir, levelnya masih di level A2 gitu ya. Nah, seperti kita tahu Japan Foundation itu punya buku level A2 itu kan Irodori ya, Irodori dari Nyumong sampai A1, Shokyu 1 dan Shokyu A1 dan A2 begitu. Nah, materinya saya meyakini masih dari sana gitu, ataupun Marugoto yang lebih lama bukunya, tapi karena Irodori yang terbaru, jadi saya meyakini mungkin lebih banyaknya dari Irodori gitu yang terbaru, buku yang terbaru. Jadi bagi minasang yang mau ikut JFT Basic jangan khawatir ya, maksudnya kalaupun soalnya berubah bukan materi bahasannya yang berubah ya, cakupannya masih di level A2 begitu, tapi kalimatnya, gambar-gambarnya, ilustrasinya ya sudah pasti memang seharusnya berubah gitu ya, nggak mungkin nggak berubah. Jadi kalau nggak berubah ya orang justru mengingat jawabannya ini nomor 1 misalnya A, B, C itu, jadi bukan ujian lagi namanya ya, tapi lebih ke hafalan. Nah, jadi bagi minasang yang mau ikut yang pasti harus persiapan ya, jadi jangan takut kalau persiapannya mateng gitu ya. Di level A2 pembelajaran terutama Irodorinya sudah oke, latihan-latihan banyak soal-soal dari yang minasang temukan dari mana saja itu sudah minasang cukup menguasai, ya nggak usah khawatir gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi tapi kalau soal-soal yang lama gitu yang keluar, apakah boleh kita pelajari? Ya silakan, tetap bisa dipelajari karena pola-pola kalimatnya kan masih sama juga gitu ya. Cuman kan kalimatnya saja di dalam itu penyajiannya sudah diperbaiki lah istilahnya gitu ya, nggak mungkin yang terus yang lama yang dipakai begitu. Jadi jangan khawatir yang belajar, tapi belajarnya harus sesuai ya level A2 gitu ya, jangan sampai belajarnya level lain gitu, nanti ya nggak ketemu. Begitu jawaban dari saya. Jadi kalau ditanya berubah ya harusnya berubah ya tapi jangan khawatir ya, tetap minasang yang sudah fokus belajar ya lanjutkan saja begitu, karena ya memang levelnya masih di level A2. Itu penjelasan dari saya ya. Tetap yang fokusnya belajarnya ya minasang, apapun soalnya gitu ya, yang penting belajarnya di level A2, terus kemudian minasang sudah menguasai termasuk kanjinya, kotobanya, pola kalimatnya, terus ekspresinya, itu ya nggak perlu khawatir. Jadi jangan khawatir, yang penting persiapan. Jadi jangan dihafal, misalnya di YT saya nih, misalnya di channel saya kan
Soal-soal yang saya buat adalah soal-soal yang hasil rumusan saya tapi di level A2 dan dari materi pokok Irodori dan Marugoto gitu ya. Jadi belajarnya tidak masalah dari situ, tetap belajar gitu ya. Tapi jangan dihafal ini jawabannya ini tidak, tapi lebih ke menguasai materinya, bahasa Jepangnya gitu ya. Seperti itu mungkin Minasang untuk penjelasan JFT Basic tentang perubahan soal gitu ya. Mudah-mudahan jangan takut ya. Yang penting menguasai aja belajar. Yang jadi masalah adalah nggak menguasai tapi hanya mencari kunci-kunci jawaban dari soal-soal sebelumnya itu yang salah gitu ya. Jangan seperti itu ya. Hai. Oke, itu saja Minasang penjelasan dari saya tentang soal JFT, perubahan soal JFT. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat kursi dulu ya, kursi ujian dan bisa lulus tentunya dengan skor yang penting lulus lah ya. 200 ke atas itu sudah tidak ada masalah gitu ya. Hai, tetap semangat belajar JFT-nya Minasang, jangan kendor gitu ya. Yang sibuk harus meluangkan waktu, mau tidak mau harus meluangkan waktu untuk belajar demi apa ya, kan ini menggapai cita-cita Minasang lah, katakan seperti itu. Jadi harus tetap semangat gitu ya, untuk belajar JFT Basic. Oke, sekian Minasang video penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kalau tulis di kolom komentar ya Minasang. Hai, itu Ganbatte Kudasai belajarnya. Hai, Otsukare sama des. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya ya. Hai, sayonara.